Halo semuanya, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nuri Amalia. Nah, jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk terbarunya dari Citra. Ini adalah Citra Tone Up Lotion dan juga Citra Tone Up Cream. Nah, kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke reviewnya. Karena produknya ada dua, jadi yang pertama aku mau nge-review yang Tone Up Creamnya dulu. Nah, jadi si Citra Tone Up Cream ini, dia itu datang dengan packaging tambahan, yaitu kardusnya kayak gini. Kalau di depannya ada tulisannya Citra Pearly White UV Tone Up Cream, wajah cerah seketika, rice powder and Korean pearl. Terus ada tulisannya juga facial moisturizer, isinya 20 gram. Terus untuk di sisi sebelah kanannya, dia itu ada petunjuk pemakaian, ada ingredientsnya juga, ada diproduksinya di mana, ada nomor POM-nya juga, ada QR-nya, dan ada logo Unilever-nya gitu. Terus untuk di sebelah kirinya di situ ada klaimnya. Jadi di sini tuh klaimnya ada 6. Nah, selain ada klaimnya, di situ juga dia ada netonya, isinya berapa, dan di sini dia itu isinya 20 gram. Ada juga logo halal MUI-nya. Terus untuk di bagian belakangnya di situ ada judulnya juga, terus ada terinspirasi dari tren terkini dari Korea gitu. Dengan 100% natural rice powder, 100% natural Korean pearl essence dan UVA plus UVB filter. Terus untuk tanggal expirednya dia itu ada juga dicantumin di bawah kardusnya ini. Terus packaging luarnya udah, terus kita beralih ke packaging dalamnya. Jadi untuk bagian depannya itu hampir sama banget kayak yang dibungkus kotaknya. Terus untuk di bagian belakangnya dia sama juga. Terus ada dicantumin klaimnya juga, diproduksinya oleh siapa, nomor POM-nya. Terus ada logo halal MUI-nya juga. Terus untuk tanggal expirednya, kalau misalkan di packaging dalamnya dia itu ada di sebelah atas itu. Untuk tutupnya itu dia tuh tipe tutup puter gini, bukan yang di click lock gitu, tapi dia tuh kayak tuh ada bunyinya gini. Jadi lebih terasa aman kalau misalkan kita bawa kemana-mana gitu. Jadi dia itu travel friendly karena si packagingnya juga cuman sekecil ini, jadi nggak akan makan tempat kalau misalkan kita bawa ke mana-mana. Oke, yang selanjutnya aku mau bahas dalamnya. Kita buka tutupnya, terus kita procotin seprocot. Ini kebanyakan nggak ya? Dia itu teksturnya kayak gini, nggak jelas ya. Dia itu teksturnya kayak gini. Jadi dia itu teksturnya itu lebih ke creamy, tapi bukan creamy yang thick, yang susah di blend gitu. Terus bukan juga yang creamy yang cair banget gitu. Yap, bisa kalian lihat di tangan aku. Jadi dia itu kalau misalkan aku blend di tangan enak banget ngeblendnya gitu. Jadi bukan tipe cream yang susah di blend gitu. Dan kayaknya kalau misalkan dipakai dia itu gampang banget nyerap ke kulit gitu. Terus ini kerasanya kalau misalkan di tangan aku kerasa ada sensasi dinginnya gitu, sedikit doang tapinya. Terus kalau untuk dari wanginya, dia itu, kalian tahu nggak sih, Citra itu kan punya wangi khas tersendiri ya kalau menurut aku. Walaupun si lotion ataupun si moisturizernya itu dia tuh punya banyak varian, tapi bener-bener ada wangi khas Citranya gitu loh. Nah, ini juga sama, ada wangi khas Citranya, dan wanginya itu bukan tipe wangi yang nyegak ke hidung dan ngeganggu gitu. Jadi masih fine-fine aja. Dan dia itu cepet banget ngeresep ke dalam kulit. Terus ekspektasi aku itu tadinya dikirain bakalan ada kayak bling-blingnya gitu, tapi ternyata kalau misalkan di tangan enggak. Oke, kalau gitu aku mau langsung cobain di wajah aku, terus mau aku bandingin gitu yang wajah kanan sama yang kiri. Jadi aku bakalan pakai di bagian wajah sebelah kiri doang, yang sebelah kanannya nggak aku pakein supaya lebih kelihatan bedanya yang udah dipakein sama yang belum dipakai. Oke, ini mau langsung aku cobain. Aku keluarin cukup sebiji jagung aja segini karena di cara pemakaiannya juga katanya cukup, tapi di sebelah mana ya? Tadi aku baca tapi aku lupa di sebelah mana. Pokoknya katanya cukup sebiji jagung doang gitu, pakainya nggak usah banyak-banyak. Ini kita ke belakang dulu aja deh, kerudung aku.
supaya semua bagian wajah kena gitu. Aku mau pakai di bagian sini. Tuh kan bener, dia bukan tipe yang susah di blend gitu, dia gampang banget di blendnya. Ini aku belum pakai apa-apa ya, belum pakai make up, aku cuman pakai eyeshadow, terus maskara, alis, sama lip tint doang, supaya nggak terlalu polos mukanya. Dan selain itu dia juga bener-bener gampang nyerap ke muka. Jadi kalau misalkan dari hasil 1 kali pemakaian, kalau misalkan dilihat di kaca gini nih, kalau misalkan dilihat di kaca, ini itu ada bedanya gitu, yang kiri sama yang kanan. Tapi kalau misalkan di kamera aku nggak tahu dia kelihatan atau enggak. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi memang kalau misalkan pakainya cuma sebiji jagung doang gitu, ini itu nggak jauh gitu bedanya yang udah dipakein sama yang belum dipakein. Cuman kelihatannya itu dia lebih nggak kucel aja dari yang sebelah sini gitu. Warnanya 1 tingkat lebih cerah, nggak 1 tingkat sih, cuman setengah tingkat lebih cerah gitu dibandingkan yang ini. Dan kelihatan muka aku itu lebih matte gitu dibanding yang belum aku pakein ini. Jadi lebih kelihatan seger aja gitu di kulit yang sebelah sini. Kalau gitu aku mau cobain kalau gimana kalau misalkan aku pakein 2 layer gitu. Apa dia bermasalah atau enggak gitu. Jadi aku pengen tahu aja dia itu bisa enggak putihnya itu disesuaikan sama keinginan kita gitu. Jadi kita coba layer yang kedua. Nah menurut aku kalau misalkan udah di layer yang kedua kalinya ini, di kamera udah lebih kelihatan daripada cuma 1 layer kayak tadi doang. Lebih kelihatan ini tuh 1 tingkat atau 1,5 tingkat lebih cerah dibandingkan yang ini. Dan kelihatannya juga lebih matte yang ini daripada yang ini, dan lebih segar juga. Terus kantong mata juga lebih kelihatan, apa ya, lebih, kalau tersamarkan sih enggak, cuman karena mungkin kulitnya jadi kelihatan lebih cerah, jadi dia itu enggak terlalu kelihatan lesu gitu muka. Ini yang udah dipakein dan ini yang belum dipakein. Oke, uji coba di mukanya udah. Terus kita samain sama klaimnya. Klaim yang pertama itu wajah cerah seketika. Menurut aku ini tuh bener banget. Wajah aku tuh jadi bener-bener cerah banget dengan langsung sekali pemakaian ini gitu. Terus yang aku suka juga, jadi dia itu bisa disesuaikan, putihnya tuh bisa disesuaikan sama yang kita mau gitu. Tapi saran aku lebih baik dipakainya sedikit-sedikit kayak tadi, 1 layer. Terus kalau misalkan masih kurang, kalian bisa tambahin lagi 1 layer sampai hasil yang kalian inginkan gitu. Jangan langsung sekalian banyak, jangan sekali banyak gitu loh pakainya. Terus untuk klaim yang kedua itu efektif melembabkan kulit. Menurut aku yang klaim yang kedua ini tuh benar juga, karena aku rasa dia itu bener-bener ngelembapin wajah aku gitu, dan nggak bikin muka aku tuh lengket gitu. Terus untuk klaim yang ketiga itu tampak bebas kilap. Nah yang ini juga klaimnya benar menurut aku, karena aku lihat di kaca ini tuh dia benar-benar bikin muka aku tuh lebih terlihat matte daripada yang belum aku pakein. Tapi bukan matte yang benar-benar kering banget juga, enggak, matte tapi masih ada kilau-kilau sehatnya gitu loh. Terus untuk klaim yang selanjutnya, samarkan noda dan kulit tampak mulus. Kalau untuk menyamarkan noda, kalau misalkan menyamarkan noda itu kan berarti dia tuh harus ada coveragenya ya, dan menurut aku ini kurang tepat karena di bekas-bekas jerawat aku tuh masih kelihatan gitu, masih kelihatan banget, nggak tersamarkan sama sekali, masih terlihat jelas gitu. Cuman kemerahannya aja yang sedikit memudar, tapi kalau misalkan yang itunya masih kelihatan gitu. Kalau misalkan kulit tampak mulus, kalau menurut aku untuk mulus bebas dari pori-pori yang gitu sih menurut aku enggak. Cuman memang terlihat lebih seger aja mukanya. Klaim yang selanjutnya, bantu jadikan warna kulit lebih cerah, mulus, dan bercahaya hari demi hari. Nah untuk klaimnya ini aku belum bisa iyahin atau belum bisa enggakin juga, karena ini harus dibuktikan setelah pemakaian berhari-hari dan berbulan-bulan secara rutin gitu. Tapi katanya, kata klaim ini tuh dia itu bisa mencerahkan secara
permanen gitu kalau misalkan si produknya ini dipakai rutin sama kita gitu. Terus untuk klaim yang terakhir itu lindungi dari sinar UV. Aku juga nggak bisa ngeiyain dan nggak bisa ngeenggain si klaim yang terakhir ini karena melindungi dari sinar UV itu kan nggak bisa kita lihat pakai mata gitu ya kan. Dan di sini juga nggak ada tulisan dia itu mengandung SPF berapa gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian yang kurang pede nih ya dia itu melindungi atau enggak, lebih baik kalian pakai sunscreen yang terpisah gitu. Terus yang selanjutnya di sini aku mau ngebahas yang tone up lotionnya. Jadi untuk si tone up lotionnya itu dia datang nggak pakai kardus kayak yang tone up cream ini. Jadi dia datang cuman ya udah gini doang. Terus untuk packaging keamanannya kemarin itu sama si sellernya cuma ditambahin perekat doang di sini kayak isolasi ban gitu supaya nggak ngebuka karena tipe tutupnya itu tipe tutup yang gini. Jadi tipe tutupnya itu beda sama yang si tone up cream ini. Untuk packaging depannya dia itu hampir sama banget kayak yang tone up cream, cuman ukurannya doang yang bener-bener beda banget karena ini isinya cuma 20 gram. Kalau misalkan yang ini isinya 180 ml gitu, cukup banyak. Sisanya sama. Terus untuk packaging belakangnya dia itu ada terinspirasi dari tren terkini dari Korea yang udah aku bacain di pas yang tone up cream ini. Terus ada klaimnya, terus ada dengan 100% natural rice powder. Ini tuh sama ya, ingredients yang utama yang tiganya ini itu sama kayak di ini, kayak di packaging bungkus ini ya. Nanti aku sertain capture-nya supaya kalian lebih jelas nyamainnya. Terus ada petunjuk pemakaiannya, terus ada ingredients-nya, ada Unilever, terus diproduksinya oleh siapa, dan nomor BPOM-nya juga, ada netonya isinya berapa, terus ada logo halal MUI-nya di bawah sini, dan ada nomor expired-nya di atas sininya. Kita langsung cobain aja dalamnya, kita procotin. Nah, kalau misalkan baru dikeluarin gini, aku rasa dia itu teksturnya kelihatan kan? Teksturnya creamy, tapi bukan creamy yang thick susah di blend gitu kelihatannya, dan bukan tipe creamy yang langsung begitu dikeluarin dia langsung meleleh jatuh gitu, yang cair banget itu enggak. Jadi konsistensi teksturnya hampir sama yang tone up creamnya tadi. Terus untuk wanginya juga sama banget, tapi mungkin rada sedikit lebih wangi yang tone up lotion ini daripada yang tone up creamnya. Begitu aku mau langsung cobain aja, dan nanti aku mau ngebandingin sama tangan aku yang sebelah sini. Tadi kan aku nge-swatch yang tone up creamnya di sini, tapi ini udah aku cuci, udah aku bersihin, jadi bakalan lebih akurat gitu si hasilnya. Aku mau cobain langsung di sini. Dia itu tipe yang nggak susah di blend, seperti yang udah tadi aku bilang. Dan dia itu kerasa banget, cepat banget ngeresepnya ke kulit. Terus bikin kulit itu kerasa bener-bener langsung lembab gitu loh. Oke, ini udah. Terus kita lihat ada bedanya nggak sih? Ada bedanya nggak guys? Ada ya, tapi sedikit ya, lebih cerah yang ini. Jadi bisa disimpulkan si tone up lotion ini itu bukan tipe tone up lotion yang lebay gitu, bukan yang ngubah warna kulit kita dari hitam ke putih gitu, tapi cuman bikin kulit kita itu lebih cerah doang satu tingkat dibandingkan yang nggak kita pakein. Kalau gitu kita langsung aja samain sama klaim yang ada di belakangnya ini. Klaim yang pertama itu kulit cerah seketika. Kalau menurut aku ini klaimnya benar juga, karena pas dibandingin gini ini lebih terlihat lebih cerah daripada yang ini kan. Ini nggak dipakein dan yang ini udah dipakein. Terus klaim yang kedua itu terasa halus, cepat meresap ke dalam kulit. Dan ini itu benar juga, setelah dipakein dia itu lebih kerasa lembut dan halus di sebelah sini. Dan setelah yang udah tadi aku bilang, dia itu cepat banget ngeresapnya ke dalam kulit. Jadi kalau misalkan kalian buru-buru itu kayak enak banget ngeblendnya, karena kayak set nyerap enak gitu. Terus untuk klaim yang ketiga, lindungi dari sinar UV. Kalau misalnya klaim yang ini aku nggak bisa bilang iya dan enggak, tapi seharusnya sih iya ya, karena dia itu kan lotion, harus bisa melindungi badan kita gitu, tangan kita dan kaki kita gitu kan. Terus yang keempat, klaim itu efektif jaga kelembapan kulit. Menurut aku klaim yang keempat ini benar, karena
yang udah tadi aku omongin, dia itu kerasa langsung lembab gitu, langsung lebih kenyal daripada yang belum aku pakein gitu. Terus klaim yang terakhir itu bantu jadikan warna kulit lebih cerah, mulus, dan bercahaya hari demi hari. Nah, kalau misalnya klaim yang ini juga belum bisa aku jawab karena harus dibuktiin dengan pemakaian rutin gitu. Terus kemarin itu kan sebenarnya aku udah bikin video, cuman format videonya rusak atau kenapa, jadi aku tag ulang sekarang gitu. Kemarin setelah aku cobain di tangan, terus aku langsung nggak lama itu aku langsung cuci tangan gitu untuk ngebuktiin si lotion ini tuh langsung, kan ada tuh lotion yang licin lagi kan kalau misalkan kena air. Dan si Citra Tone Up Body Lotion ini tuh bukan tipe lotion yang langsung licin lagi begitu kena air. Nah teman-teman semuanya, ini reviewnya udah beres. Mungkin segitu aja reviewnya dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terus buat kalian yang mau beli produknya, kalian bisa langsung cek aja di description box aku, karena di situ aku bakalan cantumin link pembeliannya gitu. Karena kemarin aku belinya di Shopee bukan di offline store. Karena aku nggak tahu di offline store kayak di supermarket yang gitu-gitu dia udah ada atau belum. Nah, kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like. Terus kalau misalkan ada yang kurang jelas dari penjelasan aku tadi, kalian boleh tanyain aja di kolom komentar di bawah. Terus, jangan lupa juga di subscribe channel aku, terus dinyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video lagi. Oke, segitu aja reviewnya kali ini.